Sebagaimana yang telah diceritakan pada episode sebelumnya, bahwa Kalagondang membawa kabur anak Pancawala, atau anak Pendawa Lima yang telah jadi rebutan orang sakti, yang menguasai ilmu aliran hitam. Anak tersebut akan dijadikan tumbal untuk menambah kesaktian tingkat tinggi. Pada saat itu Kalagondang membawa kabur ke tempat pemujaannya, yaitu di Istana Siluman Serigala, yang lokasinya di hutan Donggala. Akan tetapi pada saat itu dikejar oleh Sembara yang ingin menyelamatkan bocah tersebut, dan Mak Lampir pun ingin merebutnya, guna dijadikan tumbal sesaji persembahan Betara Kala. Lalu bagaimana cerita kelanjutannya? Mari kita simak. Siapa lelaki itu? Kawan atau lawan? Kenapa Kakang Sembara diam saja? Aku akan ikuti diam-diam. Mau apa dia dengan kekasihku? Tidak, aku tahu kau mau kemana Kalagondang. Kau tidak berhak atas anak Pancawala itu. Dia milikku. Akulah yang akan menjadi ratu sakti di jagat ini. Selang beberapa menit kemudian, Sembara dan Panglima Kumbang pun tiba di Istana Siluman Serigala itu. Tapi sangat disayangkan, Sembara tidak bisa masuk, karena Kalagondang sendiri memiliki kunci pintu rahasia yang tidak bisa dibuka oleh orang lain. Tempat apa ini, Panglima? Istana Siluman Serigala. Disitulah pintu masuknya. Kalagondang pasti masuk lewat situ. Bagaimana cara membukanya, Panglima? Sulit. Tidak bisa dibuka dari luar. Akan saya coba. Sia-sia saja, Pangeran. Kita tak akan bisa masuk kalau tak sedang terbuka. Tapi saya harus masuk, Panglima. Belum juga Sembara berhasil membuka pintu istana itu, Panglima Kumbang merasa ada getaran hebat, bertanda akan ada seseorang yang datang. Hingga pada akhirnya Panglima Kumbang pun pilih pergi lagi membawa Sembara. Karena kalau tidak, akan terjadi keributan lagi. Namun di sini Rindi Antika salah paham kepada Panglima Kumbang. Kurang ajar, kau Kalagondang. Aku peringatkan, pulang saja kau Lampir. Kau tidak akan menang melawanku. Pengecut, ayo keluar. Jangan bersembunyi di dalam. Buktikan bacotmu yang busuk itu. Kau yang harus buktikan. Tunjukkan kesaktianmu. Buka pintu itu kalau kau mampu. Hanya itu kesaktianmu, Lampir. Jangan banyak ngomong dulu Kalagondang. Aku pasti akan mengalahkanmu. Bagaimana kau bisa mengalahkan aku, Lampir jelek? Hah? Dengan patung ciptaanku saja kau sudah bertekuk lutut. Ayo keluar. Beranimu cuma di dalam persembunyian saja. Baik, aku akan menyerang. Jangan banyak omong. Mana seranganmu? Terima ini. Kau bukan lawanku, Lampir. Keluar kalau memang sakti. Aku memang sakti, Lampir. Selanjutnya, kini Rindi Antika yang salah paham pun menyerang Panglima Kumbang. Padahal Panglima Kumbang sahabat Sembara yang suka menolong dalam kesusahan. Hingga perkelahian pun terjadi. Memang dalam hal ini Rindi Antika belum tahu siapa Panglima Kumbang itu. Rindi, bukan begitu maksudku. Yang kau lawan itu bukan musuh. Dia sahabatku. Sahabat? Maafkan aku, Kisanak. Aku bersalah besar padamu. Silakan kalau mau balas. Aku siap menerima hukuman. Apakah Andika Rindi Antika? Benar. Putri Wabayo dari atas angin? Benar. Andika mengenal aku dan ibuku? Siapakah Andika sebenarnya? Aku adalah sahabat ayahmu. Sejak pertama kali aku melihat Andika, aku sudah menduga kau adalah anakku. Anak? Iya. Aku dan ayahmu sudah seperti saudara. Anaknya juga anakku.
Paman? Anakku. Senang sekali melihat kalian mengikat tali persaudaraan. Rindi, mengapa tiba-tiba kau menyerang Panglima Kumbang? Aku kira kau sedang dalam kesulitan, Kakang. Kenapa tiba-tiba Paman menerkam Kakang Sembara dan membawanya terbang? Aku mendapat firasat jelek. Aku harus segera meninggalkan tempat itu bersama Sembara. Jika tidak, maka kami bisa celaka. Maksud Paman? Aku merasa getaran akan datangnya wanita setan itu. Sementara itu, kini mak lampir pun tidak luput ingin melihat di mana incaran mereka disembunyikan oleh Kala Gondang. Ia pun melihat lewat baskom saktinya. Kurang ajar. Semuanya tertutup benteng gaib. Keluarkan gambarmu. Aku ingin melihat di mana Kala Gondang menyembunyikan anak Pancawala itu. Omen. Omen. Keluarkan gambarmu. Omen. Di mana kau? Omen. Terus. 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 Kurang ajar. Aku tahu apa yang sedang kau lakukan, Lampir. Mana kesaktianmu? Ayo keluarkan, ayo. Tunggu pembalasanku, Kala Gondang. Jangan mimpi, Lampir. Kesaktianmu tidak ada apa-apanya bagiku. Sombong. Mulut busukmu hanya bisa omong besar. Kau ingin bukti, Lampir? Baik, bersiaplah. Kurang ajar. Dari mana Kala Gondang mendapat kesaktian? Dia benar-benar tidak bisa diremehkan. Kita menuju ke Mardian, yang pada saat itu ingin dicarikan harimau betina untuk dikawini. Atas petunjuk mak lampir kemarin, disuruhnya pergi ke hutan Donggala menemui Datuk Jampang siluman harimau. Dia mempunyai gadis cantik yang bernama Renata. Namun pada saat itu mak lampir tidak menjelaskan mengenai putrinya. Hanya bilang disuruh menemui Datuk Jampang. Kepunyaan siapa ini? Aku bukan musuh. Aku datang dengan damai. Keluarlah. Kita bicara baik-baik. Nyai, tunggu. Nyai, keluarlah. Ada yang ingin kutanyakan pada Nyai. Selang beberapa jam berlalu, Mardian pun mencari gadis yang tadi pagi temui. Namun sampai saat ini gadis itu menghilang entah kemana. Akan tetapi, pada saat itu tidak disangka, tiba-tiba muncul guru lampir entah tahu dari mana asalnya. Tentu saja seorang Mardian merasa kaget bukan main. Belum ketemu juga yang kau cari, Mardian. Belum, Guru. Tapi aku pernah menjumpai seorang gadis cantik yang menggoda dengan anak panahnya. Dialah Renata yang aku maksud. Anaknya Datu Jampak. Tapi sekarang aku sedang mencarinya, Guru. Tapi saya tidak tahu dia lari kemana. Sampai sekarang, saya tidak pernah menjumpainya. Sampai kapanpun kau tidak akan bisa menemuinya. Sebelum kau memiliki ilmu yang bisa menembus alam siluman. Renata dan ayahnya adalah makhluk siluman harimau. Ajarilah aku ilmu itu, Guru. Baik, dengan satu syarat. Apa yang harus kulakukan? Bantu aku mendapatkan Farida. Apa Guru sudah tahu di mana sekarang Farida berada? Ya, dia berada di Kayang Sari. Aku inginkan dia taat padamu dan mengikutimu. Ah, mana mungkin, Guru. Dia sangat benci kepada aku. Bukankah dulu pernah kau lakukan? Kau bawa kemana-mana Farida dalam bentukmu sebagai sembara. Jadi, Guru ingin jadikan aku sebagai sembara lagi? Sudah pasti. Itu satu-satunya jalan termudah untuk menarik Farida keluar dari Kayang Sari. Tapi kau harus mempelajari ilmu yang bisa menembus alam gaib. Siap, Guru. Singkat cerita, setelah beberapa bulan Mardian mempelajari ilmu tembus alam siluman, saat ini telah tiba waktunya dites oleh guru lampir. Bila sudah lolos akan segera dijadikan sembara untuk menarik Farida dari kayangan. Bagus. Berarti tirakatmu tidak sia-sia. Dan mantra yang setiap hari kau baca ada hasilnya. Sekarang giliranku untuk merubahmu menjadi sembara. Hehehehe.
Farida pasti takluk padamu. Tapi ingat Mardian, jangan mencurigakan. Dan jangan berbuat konyol terhadap gadis cantik. Karena sembara tidak mata keranjang. Di hari berikutnya, kini Mak Lampir dan Mardian pun mulai menjalankan aksinya untuk menjemput Farida di Kayangsari. Dengan cara Mardian jadi sembara, dan Mak Lampir menjadi Basir. Mereka berdua pun sedang berjalan menuju Kayangsari. Namun di saat perjalanan, Rindi Antika melihat Sembara dan Basir. Namun sebelumnya Mardian belum kenal dengan Rindi Antika. Sehingga Mardian yang jadi sembara pun ditanya kebingungan. Jawabannya Pak Baliut. Kakang Sembara! Aku mencari kakang kemana-mana. Ayo kakang ikut aku, kita ada urusan penting. Andika siapa? Kakang, jangan bercanda. Apa kakang tak dapat mengenaliku lagi? Saya lupa. Kakang, aku ini Rindi Antika. Oh iya, kamu Rindi Antika. Bagaimana kabarmu Rindi Antika? Dan bagaimana kabar ayahmu? Kakang Sembara, apa yang terjadi denganmu? Ayahku sudah meninggal. Bukankah aku sudah pernah menceritakannya pada kakang? Oh iya ya, entah mengapa sekarang aku jadi lupa. Kau memang pelupa sejak makan jamur tadi. Jamur apa, Guru? Aku tidak makan jamur. Sembelih kete. Bukankah kau barusan memakannya tadi? Makanya kau jadi pelupa sekarang. Oh iya, betul-betul. Dan kau Rindi Antika? Dari mana? Dari rumah. Aku sengaja mencari kakang. Di mana rumahmu? Kakang juga lupa aku dari mana? Dari Kayangsari, kakang. Oh iya, saya lupa lagi. Gagal dan gagal lagi. Karena Mardian ditanya Pak Baliut tidak nyambung, akhirnya Mak Lampir pun memilih mengajak melarikan diri. Karena jawaban pertanyaan dari Rindi Antika sudah menunjukkan akan terbongkar permainannya. Dia memang mau mengajak saya ke sana. Tapi guru malah mengajak saya kabur. Rencanaku bisa berantakan jika diketahui kakek Rindi Antika, Datuk Ranggasanga. Kau bisa dibunuhnya. Di matanya samaran apapun, pasti bisa diketahuinya. Jadi apa yang harus saya lakukan, Guru, agar saya selamat? Jauhi kakek Rindi Antika. Jikalau mendengar suaranya, segera lari. Dan jangan sampai ketahuan. Lalu kemudian, setelah Rindi Antika bertemu dengan Sembara tadi, Rindi Antika pun memberi tantangan kepada kakeknya, Datuk Ranggasanga. Sayangnya, Sembara sudah kabur duluan diajak oleh Basir, karena takut terbongkar rahasia permainannya. Apa yang kakak inginkan jika aku bertemu dengan kakang Sembara? Jangan ragu-ragu. Minta segera dia untuk menikahimu. Begitu cepat? Apa nanti kakang Sembara tidak akan menganggapku sebagai gadis? Karena itulah, kakek ingin melihat jawabannya. Setelah itu, kek? Minta dicium. Hah? Itu bukan perbuatan gadis terhormat, kek. Kakang Sembara pasti akan menganggapku gadis rendah. Karena itulah kakek ingin tahu. Apa yang dia inginkan darimu. Kalau dia mencium Rindi sungguh-sungguh? Tampar. Berarti dia laki-laki rendah yang kurang ajar. Kalau Rindi Antika juga mau karena Rindi mencintainya? Maka kakek yang akan menamparnya sampai dia tidak bisa bangun lagi. Paham? Ayo, jangan buang-buang waktu. Kakek ingin melihat laki-laki macam apa Sembara itu. Iya, Datuk Ranggasanga memang cerdas. Itu hal yang di luar dugaan memang. Untuk mengetahui isi hati seseorang. Sedangkan Datuk Ranggasanga sudah tahu persis kelakuan Sembara asli. Tidak mungkin semudah itu, kecuali orang di luar Sembara. Namun kiranya sampai di sini dulu. Alur cerita film Legenda Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan di episode yang akan datang. Terima kasih.